Allah ni tuan-tuan sekalian paling suka kepada hambanya yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah wajib. Paling suka Allah. Dan Allah, bertambahlah kecintaan Allah kepada hamba tadi itu kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Bertambah kecintaan Allah. Allah cinta kepada kita kalau kita melakukan ibadah-ibadah wajib. Dan kecintaan Allah semakin bertambah kepada kita kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimukhalafatin nafsi wal hawa wa wa'ada man khalafaha bil jannatil ma'wa. Faqala subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul amiru bittaqwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu man ittaqa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyir rahmati wal huda sayyidina Muhammadin afdali man fil ardi was sama wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertemu di majlis ilmu ini untuk meneruskan pengajian hikam kita, dan tentunya senantiasalah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus salisatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-193 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu anil qiyami bil wajibat. Sebahagian dari tanda mengikuti hawa nafsu, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sunnah, dan malas daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-193 ini.
Maksudnya adalah al-musara'atu ila nawafilil ibadat ma'at takasuli 'anil wajibat min alamati ittiba'il hawa la libtigha'i mardatillahi ta'ala. Bersegera pada ibadah-ibadah sunnah. Artinya kita ni gemar, gemar, suka kita ni melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, goma kita. Tapi masa yang sama maleh kita melakukan yang wajib-wajib. Suka kita yang sunnah, maleh yang wajib. Kalau ada orang demikian, itu pertanda dia mengikuti hawa nafsunya, bukanlah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka sunnah, maleh wajib. Tahu tak dia wajib? Sunnah aja dia. Ini pertanda orang mengikuti hawa nafsu, la limardatillah, libtigha'i mardatillah, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang sunat rajin, sembahyang wajib maleh. Itu tuan-tuan sekalian, yang sunnah dia rajin, yang wajib dia malas. Ini pertanda langkahnya tidak benar. Hal seperti ini, langkah seperti ini tidaklah benar, tidaklah tepat. Karena hal demikian bukanlah untuk mencari keridhaan Allah, tetapi dia adalah mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, fayajibu 'alal insan ay yuqaddimal wajibati 'alan nawafil. Maka wajib atas seseorang itu mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Fayajibu 'alal insan ay yuqaddimal wajibat 'alan nawafil. Wajib atas seseorang itu mendahulukan yang wajib-wajib atas yang sunnah-sunnah itu. Wajib dulu didahulukan, yang fardu itu didahulukan, baru yang sunnah-sunnah. Illa an takuna min kamalih, kecuali yang sunnah itu merupakan bagian kesempurnaan yang wajib itu. Kalau begitu dia tuan-tuan, bolehlah didahulukan yang sunnah itu dari yang wajib itu. Illa antakuna min kamalih, kecuali yang sunnah itu merupakan bagian kesempurnaan dari yang wajib itu. Apa contohnya? Kanawafilil qabliyati wal ba'diyah, seperti qabliyah dan ba'diyah. Tadi kita ba'diyah, maka bolehlah dia mendahulukan qabliyah ba'diyah itu atas yang wajib. Kenapa? Li'annaha, ya, karena yang sunnah qabliyah dan yang ba'diyah ini yu'inu 'alal hudur fihi alladhi huwa ruh fihi. Apa dia? Membantu atas kehadiran hati, kekhusyukan hati pada yang wajib, yang adalah itu kehadiran hati merupakan ruh pada yang wajib itu. Hadirnya hati itu merupakan ruh pada hal-hal yang wajib itu, tuan-tuan sekalian. Maka sembahyang maghrib tadi mesti hadir dia. Apa dia? Kekhusyukan hati, hadirnya hati. Sebab hadirnya hati dalam sembahyang wajib itu merupakan ruhnya yang wajib itu. Tak boleh tidak. Maka yang kita katakan, pernah kita sampaikan, kalau kita sujud, maka yang menempel di lantai itu ada 7 bagian anggota badan kita. 1 kening, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 7. Yang paling penting, yang ke-8, hati kita, tuan-tuan sekalian. Jangan kita sujud hati tak hinggap ke mana dia. Padahal hadirnya hati itu merupakan ruh bagi yang wajib-wajib itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau yang sunnah itu, mestilah kita mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Akan tetapi kalau sunnah itu dia
bahagian dari kesempurnaan yang wajib itu, bolehlah kita mendahulukan yang sunnah. Contohnya qabliyah dan ba'diyah. Umpamanya seperti ini tuan-tuan sekalian, kita ada qada sembahyang, maka qada sembahyang itu jangan anggap enteng, wajib kita membayarnya, jangan dibiar-biarkan dia. Wajib kita membayar qada sembahyang itu. Kalau dulu kita pernah meninggalkan sembahyang bi'uzrin atau bighairi uzrin, tanpa sebab, tanpa uzur kita tinggalkan sembahyang, maka wajiblah kita menyegerakan mengqada sembahyang itu. Tapi kalau kita meninggalkan sembahyang ada sebab-sebab tertentu, maka sunnahlah kita untuk menyegerakan mengqada sembahyang itu. Jadi jangan kita lupa, kalau kita pernah meninggalkan sembahyang itu wajib membayarnya, jangan dibiarkan dia. Wajib itu tuan-tuan. Apa contoh yang tidak uzur? Azan subuh. Contohnya azan subuh. Kita bangun, setelah bangun kita golek-golek lagi, tidur-tidur sikit. Iko nampak mau bangun lama sikit. Lama dia. Kalau panjang napeh, lama tertidur. Tertidur tuan-tuan sekalian, maka dia orang seperti ini wajiblah dia menyegerakan qada sembahyang. Jam berapa dia bangkit? Jam 9. Sembahyang jam 9. Jangan tengah jalan di rumah lah. Heran orang nanti sembahyang apa jam 9 ni. Tidur jam 3, tiba-tiba bangun jam 7, jam 8. Maka sunnah menyegerakan qada sembahyang. Boleh mandi dulu, sarapan dulu, baru sembahyang qada tadi. Jadi dalam hal sunnah ini dia, kita bolehlah kita mendahulukan yang sunnah itu, asalkan yang sunnah itu bagian dari kesempurnaan yang wajib itu. Contohnya apa? Contohnya salat sunat subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Dia bukan qabliyah, karena tak ada ba'diyahnya. Jadi kalau kita berniat sebelum subuh itu, usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Nanti kalau kita baca usolli sunnatas subhi qabliyah, nanti ada ba'diyahnya, ba'diyah tak ada. Jadi usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Maka kita tuan, boleh kita mendahulukan qada sunnah subuh ni. Yang sunnah pun di qada, cubalah. Jangankan wajib, yang sunnah pun di qada. Maka sunnahlah kita itu boleh kita mendahulukan qada sunnah itu, baru kita mendirikan sembahyang qada subuh itu. Kenapa? Karena sunnah subuh itu bagian dari kesempurnaan ibadah yang wajib itu. Kenapa? Karena sunnah qabliyah tadi itu disyariatkan oleh agama kita untuk memanaskan hati, untuk menghadirkan hati. Jadi kalau kita maghrib contohnya, sembahyang-sembahyang lainnya, sembahyang zuhur kita, kalau tidak kita baringi dengan qabliyah, hati itu belum paneh lagi dia. Langsung kita sembahyang, itu besar kemungkinan pekerjaan ke pekerjaan, pandangan-pandangan yang baru kita kerjakan, pandang masih melekat pada pemikiran kita, kita bawa dalam sembahyang wajib. Kita belum siap, siapkan dengan qabliyah dulu supaya panas hati itu, hadir hati itu. Oleh karena itu, sembahyang sunnah qabliyah itu dia bagian dari kesempurnaan yang wajib itu. Boleh dia mendahulukan yang sunnah yang ini dia. Jadi tuan-tuan sekalian, qabliyah itu disyariatkan oleh agama kita untuk memanaskan hati, supaya hadir hati. Setelah panas hati, togak kita agak sodap hati itu waktu kita sembahyang wajib itu. Karena sudah dimulai dengan panas dia. Karena kita sedang sibuk-sibuk dengan urusan-urusan kita, mengajar, kerjaan lainnya, sembahyang wajib terus, hati itu belum panen, bisa terganggu, bisa kita teringat pada pekerjaan kita itu.
Panaskan dulu dengan qabliyah itu. Adapun ba'diyah, tuan-tuan, kalau qabliyah itu disyariatkan untuk supaya panasnya hati dan hadirnya hati. Adapun fungsi ba'diyah untuk menutupi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam sembahyang wajib kita itu. Mungkin kurang khusyuknya, ya, mungkin ditambal dia dengan sembahyang ba'diyah itu. Maka orang-orang dulu tidak pernah meninggalkan sedikit pun yang namanya ba'diyah. Dulu pernah kita cerita tentang ba'diyah. Ba'diyah ini ada yang jumlahnya 10, 12, 17, dan yang paling banyak ba'diyah qabliyah itu berjumlah 24 rakaat. Kita normal 12 rakaat saja, dua aja gitu. Jangan kita menosah kok ompe-ompe lagi, heran orang nanti. Tapi boleh, ya boleh. Oleh karena itu, mendahulukan yang sunnah dari yang wajib itu, asal yang sunnah itu dia bagian dari kesempurnaan ibadah, boleh didahulukan. Hadirin dan hadirat sekalian, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam sebuah hadis kursinya, hadis kursi, ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh alaih wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ila akhiril hadis. Hadis ini panjang dia. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari hal-hal yang aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Allah ini tuan-tuan sekalian paling suka kepada hambanya yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah wajib. Paling suka Allah. Dan Allah, bertambahlah kecintaan Allah kepada hamba tadi itu kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Bertambah kecintaan Allah. Allah cinta kepada kita kalau kita melakukan ibadah-ibadah wajib. Dan kecintaan Allah semakin bertambah kepada kita kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tuan-tuan sekalian. Itulah kata hadis kursi tadi itu. Sedangkan perbandingan pahala antara wajib dan sunnah, dia 70 kali lipat. 70.000 kali wajib pahalanya, 1000 kali itu untuk yang sunnah. Artinya pahala yang wajib itu jauh lebih besar dari pahala yang sunnah itu. Oleh karena itu pantaslah Allah suka kepada orang yang rajin mengerjakan yang wajib-wajib, bertambah kecintaan Allah kepada hambanya itu kalau dia rajin pula melakukan ibadah yang sunnah-sunnah. Jadi ada perbedaannya. Yang wajib pahalanya 70.000, sedangkan yang sunnah pahalanya 1000, tuan-tuan sekalian. Jadi 70 kali lipat dia. 70.000 dan 1000. Akan tetapi apabila kita rajin melakukan ibadah yang sunnah, tuan-tuan sekalian, Allah suka, saya ulang, Allah suka kepada hambanya yang rajin sembahyang wajib. Bertambahlah kecintaan Allah itu kalau dia sembahyang sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tetapi apabila kita rajin melaksanakan ibadah sunnah, rajin kita, padahal pahalanya murah, ya kan? Rajin kita ibadah sunnah, pahalanya murah, malas kita melakukan ibadah wajib padahal pahalanya besar. Kalau hal ini terjadi, tuan-tuan, berarti ibadah yang kita lakukan itu bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsu kita. Ini bukan cita wajib-wajib, rajin-rajin, bukan. Ini rajin ibadah sunnah, malas ibadah wajib, padahal yang sunnah murah rajin dia, yang wajib mahal harganya dia malas. Ini pertanda dia mengikuti hawa nafsunya. Nyaman dia, goma nafsu tu begitu. Kenapa nafsu tu dia suka kepada amalan sunnah yang murah itu?
sya'nun nafsi ayyathqula 'alaiha al-wajib limusharakatin nas laha fihi idh jullun nas yaf'alunahu fala yadhharu laha maziyatun ala ghairiha wa hiya abadan tuhibbul khususiyata bi khilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anil nas imma li talabil madhi was sana aw talabil ujur minal qusur wal hur wa hadha minal huzuzin nafsiyatil jaliyati wal khafiyah. Bermula keadaan nafsu kita bahwa dia berat, ya, nafsu kita ini berat melaksanakan yang wajib karena bersyarikatnya manusia limusyarakatin nas, karena bersyarikatnya manusia-manusia pada yang wajib itu. Karena kebanyakan manusia melakukan yang wajib, maka tidak nampaklah bagi nafsu itu maziyah, kelebihan, keutamaan atas yang lainnya, sedangkan nafsu itu menyukai keistimewaan. Nafsu ini tuan-tuan sekalian menyukai keistimewaan. Berulang sudah kita sampaikan, kalau nafsu ini, tugas nafsu ini dia menyuruh kita berbuat jahat. Itulah fungsi nafsu. Tak pernah elok disuruhnya kita. Nafsu itu tugasnya menyuruh kita berbuat jahat, tetapi nafsu juga menyuruh kita berbuat baik. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, kaji telitilah tuan-tuan, karena dalam kebaikan yang kita buat ada kepentingan nafsu itu. Apa dia? Iko nafsu ke pandai dia dalam menjebak, terjerat kita dalam jerat-jeratnya itu. Kalau kita melaksanakan ibadah wajib macam maghrib nih, kita kan ibadah wajib, berkumpul kita di sini melaksanakan ibadah yang wajib, tidaklah nampak istimewanya orang melakukan ibadah yang wajib tuh. Tak nampak dah. Tak nampak istimewanya kita ni melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Maghrib lah contohnya, sembahyang maghrib kita, tidaklah nampak istimewanya seseorang itu dalam melakukan yang wajib, termasuk maghrib tadi. Kenapa? Karena semua kita ni melakukan maghrib itu. Di mana istimewanya? Aku istimewa. Di mana istimewanya? Karena semua orang maghrib juga. Ini kita cituang maghrib siku aja, bukan yang lain tidak ada. Ya, banyak juga yang tak maghrib pun. Kita menciptakan uang yang maghrib ni. Ketika kita maghrib, tak nampak maziyah, istimewa, kelebihannya. Kenapa tak nampak kelebihannya? Karena semua kita sembahyang maghrib. Di mana kelebihan? Tak ada. Kalau kita tahajud, tuan-tuan sekalian, ini kan tidak semua orang bisa. Maghrib ini banyak yang bisa. Kalau tahajud, takkan semua orang bisa mendirikan sembahyang tahajud itu. Nafsu tu sukanya begitu dia, goma dia, disuruhnya kita dengan tahajud. Itu kenapa? Ini tuan-tuan jangan salah faham. Jangan saya cerita malam tak tahajud. Ya, bukan begitu pohonnya, tak tahajud. Tapi kalau seorang hamba itu tahajud, dia ada maziyahnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa tahajud. Dan nafsu suka hal demikian. Kenapa nafsu suka? Tuan-tuan sekalian, karena ingin berbeda dengan orang lain. Kan begitu dia. Agar nampak kelebihan, agar nampak keistimewaan, dan lain-lainnya. Karena tidak semua orang bisa tahajud itu. Jadi kalau demikian tuan-tuan sekalian, karena nafsu ini tuan-tuan merasa hebat, nafsu ini merasa hebat, tidak semua orang bisa, artinya tujuan akhirnya ingin dipuji dan disanjung oleh orang. Kan begitu dia. Atau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua-dua ini
merupakan bagian nafsu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa makna kedua-dua ini? Kalau kita beribadah mengharap pujian, itu satu bagian nafsu. Yang kedua, kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah, itu bagian nafsu juga. Maka kedua-dua ini tuan-tuan sekalian adalah bagian nafsu, yang nampak dan yang tersembunyi. Yang nampak tadi mengharapkan pahala, mengharapkan pujian, itu nampak. Yang tak nampak itu, nafsu yang tak nampak adalah mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Kedua-duanya itu tuan-tuan sekalian, itu bagian dari nafsu. Yang pertama merusak ibadah kita, tak diterima ibadah kita. Yang kedua mengurangi nilai ibadah kita. Jadi kalau kita sembahyang mengharapkan pujian, ditolak ibadah tadi. Dan kalau kita itu ibadah mengharapkan pahala, mengharapkan surga, bidadari, gedung-gedung surga dan fasilitas yang ada di surga itu, segalanya itu mengurangi nilai ibadah kita. Kenapa? Kalau kita mengharapkan surga, itu bukan keridhaan Allah, tapi keridhaan nafsu kita. Al-khuzuz an-nafsiyah. Itu kan bukan kepentingan kita nih beribadah lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan nafsu kita. Ya, bukan untuk kepentingan nafsu. Jadi kalau kita ibadah mengharapkan surga, itu kan kepentingan diri kita, kepentingan nafsu kita. Padahal lillahi ta'ala. Nah, ini cerita kita bersambung-sambung, janganlah tuan-tuan yang salah paham. Ya tuan, supaya nyaman di akhirat. Nah, itu kepentingan nafsu itu. Allah tuh kalau sudah ridha, maka kita dalam minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhonya dulu. Qala Ibrahim al-Khawas, innallaha la yaqbalu min 'amilin 'amalan illa bisidqi wa isabatil haqqi. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan dan dari orang yang beramal kecuali dengan kejujuran, bisidqi wa isabatil haqqi, dan mengenai yang benar. Jadi Allah tidak akan menerima kecuali ibadah yang benar, yang jujur, tuan-tuan sekalian. Ada pernah kita sebutkan ikhlas. Setiap orang ikhlas itu belum tentu jujur ya. Tapi setiap orang yang jujur itu pasti ikhlas. Kita sembahyang maghrib ikhlas kita, tapi tak jujur dalam sembahyang kita. Ada kan tak ikhlas kita sembahyang berjamaah, ikhlas kita, tapi dalam sembahyang itu kita tak jujur. Kenapa? Karena tak apa-apa yang kita ingat dalam sembahyang itu, tak apa-apa yang kita ingat. Hati itu dia, pikiran kita hinggap kemana-mana dia, bahkan tak ingat pun Tuhan tuh ya. Bahkan sujud ruku pun tak sadar, pun dah tadi akhir pun dah. Masih menghayal aja dalam sembahyang itu. Ada orang sudah 20 tahun tidak sembahyang. Lama tuan, lama 20 tahun. Ada tuannya, itu terserah Tuhan lah menilainya. Ikut misalnya ada orang 20 tahun tak sembahyang, dia hanya sembahyang mungkin maghrib aja atau isya saja, atau di antara sembahyang itu. Ini kan wajib diqadha nih. Hukumnya bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan sembahyang sunnah dulu, diqadha dulu. Kita tak begitu, beriring lah dia. Kalau kita ini beriring, qadha ya juga, sunnah ya juga. Ini yang kita pakai. Kadang dia dikodok no sahir, jin tuan tu ya, tak berhenti sembahyang apa kodok pun. Tak apa-apa tuan, yang kodok di rumah aja lah, kan orang heran nanti bertanya-tanya orang, kau orang 2 rakaat sampai rakaat dia ompek, tak berhenti berjam-jam, heran apa dia ke? Apa tuan? Kodok, jangan kuat kodok. Ada orang 20 tahun tak sembahyang, maghrib saja mungkin. Ini wajib diqadha.
Pada umur 50 tahun dia pun bertobat. Umur 50 dia tahun bertobat. Dia malas mengqadha, tapi rajin tarawih dan duha. Padahal qadha itu wajib hukum dan pahalanya lebih besar dari duha dan tahajud itu. Tahajud itu sunnah, mana ada kewajibannya. Duha pun sunnah. Itulah mesti dibayar dulu qadha itu. Kenapa? Karena pahala qadha itu jauh lebih besar dari yang sunnah-sunnah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita rajin sunnah seperti pengantar yang saya sebutkan tadi, malas kita fardu, itu tanda tidak benar. Artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Muhammad ibnu Abil Wardi, halakul khalqi fi harfaini. Binasanya manusia pada dua pekerjaan, istighalun binafilah wa tad'inu faridah wa amalul jawarih bila muasatil qalbi. Yang pertama kita sebut dengan sunnah, wajib kita tinggalkan. Ini binasa dia. Yang kedua, kita beramal hanya anggota badan, tapi hati terlupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, orang-orang yang bersuluk itu dalam rangka itu sebenarnya terus berzikir sehingga pelan-pelan berangsur-angsur dia hadir hati dalam setiap ibadah itu. Lama tuh prosesnya. Tobat aja tidak cukup setahun 2 tahun tuan-tuan sekalian, apalagi bersuluk nih. Orang dulu biasa bersuluk. Bersuluk dia 40 hari, minta izin saya tuan, suluk saya 10 hari, 40 hari sudah selesai, saya sambung kembali. Nah, itu aja terus. Kita 10 hari dah poning dah. Nah, ya, orang muslim banyak orang suluknya. 40 hari habis sambung lagi dia. Itu semua dalam rangka itu supaya untuk bisa menghadirkan hati itu. Karena hadirnya hati merupakan ruh dalam ibadah wajib itu. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man kanatil fadailu ahamma ilaih min ada'il faraid fahuwa makhdu. Barang siapa adalah perkara yang sunnah-sunnah itu lebih dia pentingkan dari menunaikan yang fardu, itu orang adalah tertipu, makhluk, terperdaya. Yang sunnah diutamakannya, yang wajib dilalaikannya itu makhluk. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Tara minhum man syaghala fi nawafilil qiyam was-siyam wal haji wal umrati kulla amin wa ma ashbaha dhalik wa huwa ghairu mutadarikin lima fata minhum minal wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahum minadh dhulamat wat tabi'at wa ma dhaka illa li annahum la yabtaghuna mardatallah bal yattabi'una hawa anfusihim. Engkau melihat sebahagian manusia, orang yang rajin sibuk dengan sembahyang sunnah, puasa sunnah, haji, umrah yang sunnah setiap tahunnya. Wa ma asbaha dzalik, dan seumpama itu, sedangkan dia tidak memperdapati sesuatu yang telah luput dari mereka dari kewajiban-kewajibannya. Yang sunnah-sunnah wajib dikojokkannya, termasuk haji, termasuk umrah yang sunnah itu. Haji yang kedua itu kan sunnah tuan-tuan sekalian. Jadi dia rajin, dia sunnah, sembahyang fardu banyak yang ditinggalkannya, sembahyang sunnah yang rajin, naik haji rajin dan segala macamnya setiap tahun. Tapi kezaliman yang pernah dibuatnya tidak diselesaikan, tidak dibereskannya. Padahal membereskan kezaliman itu hukumnya wajib. Apa dia? Kita mengambil harta orang, segeralah kembalikan harta itu. Jangan membiasakan diri kita, hak orang lain hak kita ambil saja, kau punya aku. Itu ada pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawaban itu dah wajib hukumnya tuan-tuan sekalian. Kalau kita diberi kesempatan untuk ibadah sunnah,
Ini dia dahulukan apa? Mengembalikan kezaliman yang pernah kita zalim itu. Pernah kita memfitnah orang. Oleh karena itu orang dulu-dulu begitu hebatnya. Setiap kali mereka mau haji, kumpul semuanya, tolong maafkan kalau ada kesalahan aku melakukan haji. Itu hal biasa. Kita kalau bisa ingat kita siapa yang pernah kita zalimi, yang pernah kita fitnah, datang padanya, mohon maaf kepadanya. Ini lebih wajib, lebih utama berbanding kita untuk yang mengerjakan yang sunnah itu. Pernah orang kita tipu, kita bohong, kita tokok, tak maaflah, tak apa-apa. Karena hal demikian hukumnya wajib. Dia tidak boleh sepele dengan hal itu, tuan-tuan sekalian. Itu lebih utama dari yang haji sunnah dan umrah sunnah itu. Jadi bereskan dulu itu, baru yang sunnah-sunnah. Tadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidaklah bisa kita mengojong itu. Jangan sunnah dulu, bereskan yang wajib-wajib. Tak mampu kita begitu. Kita inginnya yang fardu kita kojokan, yang qadha itu, yang sunnah-sunnah beriring, tuan-tuan sekalian. Ada orang suka memberikan sumbangan ke hulu dan ke hilir. Memberikan sumbangan. Sosialnya tinggi. Ya. Tapi bila ditagih hutangnya 10 jutanya, lihat ampun bayarnya. Kalau soal sosial memang luar biasa, tapi hutang 10 juta tak bayar-bayar. Ini kita jangan salah paham nih. Ini kita sampaikan. Sosial itu, tuan-tuan sekalian, itu kan sunnah. Hutang itu wajib dibayar. Oleh karena itu fayajibu 'alal insan ayyuqaddimal wajiban 'alan nawafil. Maka wajib atas setiap manusia itu mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Ada hutang kita, itulah dia. Bayar dulu, baru sosial. Kadang berkodai apa ya begitu aja. Berkodai apa ya? Utang 100. Besok datang lagi bayar 50, hutang 30 lagi. Tak selesai hutang, akhirnya kodai tutup. Ini hutang nih, dia ada tanggung jawabnya. Wajib kita bayar. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau dia rajin sosial, nih mohon maaf nih. Rajin sosialnya, kemudian hutang tak dibayarnya, payah dia. Ini pertanda apa? Maka menurut hikmah yang ke-193 ini bukan cakap saya, ini menurut hikmah nih Ibnu Athaillah, yang ditujunya adalah pujian dan sanjungan. Jadi manusia itu dia umumnya kita ini berat melaksanakan yang wajib-wajib. Kenapa? Kenapa umumnya manusia itu berat melaksanakan yang wajib-wajib tadi, ibadah wajib? Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah fardu ini tak bisa menaikkan derajat kita dalam pandangan masyarakat. Tak naik derajat kita tuh. Maziyah itu tak nampak. Kita laksanakan yang wajib. Wajib itu tidak bisa menaikkan derajat kita, kemuliaan kita dalam pandangan masyarakat, bukan dalam pandangan Allah. Dalam pandangan masyarakat tak mulia kita. Kenapa? Tadi sudah kita sampaikan. Karena semua orang melakukan yang wajib-wajib itu, tak ada kelebihannya, tak ada nilai kita. Tetapi apabila kita melakukan ibadah yang sunnah, kemungkinan besar kita akan terkenal dan mendapat selisih kedudukan di kalangan masyarakat itu. Disebutlah dia. Kan kita sudah sampaikan ya hadis yang sangat terkenal itu disampaikan Rasulullah ketika tuan-tuan sekalian seorang yang dermawan contohnya dia udah tidak dimasukkan ke dalam surga. Balikkan dia, campakkan ke neraka. Ini Rasulullah sebutkan, kenapa terkejut, kenapa? Masalahnya sudah dia sempat mencium bau surga tuh. Kalau tak sampai mungkin sodap sikit. Udah sampai itu cium bau surga, udah nampak keindahan kena surga tuh, ditarik lagi masukkan ke neraka. Kenapa? Dia dermawan karena tujuannya ingin dipuji oleh orang. Padahal bukan karena itu, tapi karena pujian-pujian tadi itu.
supaya dipandang ini, dipandang itu, tuan-tuan sekalian. Ada harganya pada masyarakat itu. Kita ibadah itu bukan dalam pandangan masyarakat, tapi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib ini, tak ada nilai kita dalam pandang masyarakat, tuan-tuan. Tapi kalau kita sunnah, kita akan berbeda dengan kalangan mereka itu. Ada selisih penilaian manusia terhadap orang lainnya. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara tanda yang menunjukkan kita masuk ke dalam jebakan nafsu adalah ketika kita rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Yang elok tuh rajin wajib, rajin sunnah. Nah, tuan-tuan sekalian, mari kita contoh yang terakhir nih ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Diumpamakan sehari-hari kita mendahulukan kita membeli mobil mewah. Ikut apa dah? Kita belilah mobil mewah, kita dahulukan. Padahal tuan-tuan sekalian, makanan lebih penting lagi, tapi dia mendahulukan memiliki barang-barang mewah itu. Hal ini tidak dilakukan hanya orang yang kurang akalnya. Dan yang mengherankan lagi, banyak orang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Coba tengok HP-nya. HP yang terbuka tu dah. Saya tak mengerti kata dah. Terbuka dia. Asli buat kan tenggelam kepala itu. Begitu dia. Menyekolahkan anak mungkin tak mampu, tapi HP-nya mahal. Mana yang utama? Yang utama tu secara akal sekolah anak, bukan HP. Tapi kita tren, ingin keren di kalangan, ingin istimewa. Kalau kita bergabung dengan kawan-kawan kita, kita buka dari kita apa? Ambil dari kantong kita. Uang berbisik-bisik, tengok HP dia tu mahalnya. Anak sekolah, apa gunanya? Sekolahkanlah anak. Ini yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat. Ini tidak akan dilakukan hal seperti ini melainkan orang yang kurang akalnya. Qala Daud alaihissalam, berkata Nabi Daud, Rabbi aina ajidu, wahai Tuhanku, bagaimana aku mendapatkan, di mana aku mendapatkan engkau. Faqala lahu, Allah berkata, berfirman kepada Daud alaihissalam, utruk nafsak, tinggalkanlah nafsu engkau itu. Itu sajalah Tuhan ya. Mudah-mudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.